Pertarungan budget 500 juta rupiah di kelas compact SUV di sudut merah jiwa ada Mazda CX-30 dengan harga 519 juta rupiah, 900 ribu rupiah, 100 ribu untuk bensin. Dan di sudut merah marun ada Toyota CHR Hybrid. Nah, untuk harga mobil ini 547 juta 720 ribu rupiah. Dan seperti biasa, kali ini kami akan menerangkan, menguak mobil mana yang paling cocok untuk Anda. Oke, untuk parameter pertama yang kita bahas adalah pastinya desain untuk eksterior terutama. Nah, bisa dibilang kelebihan Toyota CHR ini desainnya itu nyentrik dan kayaknya desain ini nggak ada di mobil yang lain gitu loh. Kayak Anda pasti ngelihat mobil ini, wah ini mobilnya beda banget dengan mobil pada umumnya pastinya. Dengan lekukan yang agresif, ini bisa dilihat dari fender sampai belakang tuh lekukannya luar biasa agresif. Dan juga karena mobil ini hybrid, ini ada logo birunya di dalamnya, walaupun mobilnya berwarna merah. Oke, kalau kita bandingkan dengan varian yang di bawah ini ataupun varian yang base-nya atau non-hybrid, ini yang berbeda dari headlamp sudah berbeda. Nih tampilannya keren banget, layoutnya LED dan juga sudah menggunakan proyektor. Yang menarik lagi, sen mobil ini luar biasa keren banget, dia sekuensial. Jadi kalau misalnya ngelihat lagi ngesen itu, wah tampilannya bagus banget. Nggak hanya di bagian depan, headlamp yang berbeda, bagian belakang juga berbeda. Belakangnya itu menggunakan desain lampu yang lebih gelap dengan smoke gitu di bagian luar mikanya itu, jadi tampilannya lebih agresif. Tambah lagi ada roof spoiler yang keren banget di belakang. Boleh. Usaha Fikri untuk membuat CHR kelihatan menarik boleh juga ternyata. Tapi jelas kalau Anda orang yang mature, Anda pasti akan lebih memilih desain Mazda CX-30 karena CX-30 ini desainnya simple, clean tapi keren. Keren, nggak ada kata lain, keren parah. Dan kelebihan pertamanya, CX-30 ini sudah dilengkapi dengan LED projector dengan fitur auto headlamp. Bukan auto headlamp leveling, tapi auto headlamp dia menyalakan lampu jauh dan lampu dekat secara bergantian ketika kondisinya terlalu gelap. Ini keren, jadi ketika ada mobil di depan nanti dia akan mematikan sendiri lampu jauhnya. Selain auto headlamp tadi, lampunya juga akan berbelok sesuai mengikuti dengan arah setir kemana Anda mengarahkannya. Tapi berbelok hanya sedikit dan ini berfungsi sekali, sangat berguna ketika Anda mengemudi di dalam kondisi yang gelap dan Anda menghadapi tikungan yang cukup tajam. Jadi Anda mendapatkan visibilitas yang baik ke arah kemana Anda akan pergi. Satu hal yang menjadi perhatian saya, semuanya keren dari bagian depan, samping, bagian belakang. Satu hal yang saya nggak suka, ini nih, ada di bagian belakang sensor parkirnya ini sayang sekali. Kenapa harus sensor parkir diletakkan di bagian dari bodi yang berwarna merah? Karena di belakang ada sensor parkir yang diletakkan di bagian bumper hitamnya, tapi dua yang di samping itu ada di bodi warna merah. Kenapa nggak di yang bumper hitamnya aja? Secara estetika jadi lebih bagus sebenarnya, lebih clean kelihatannya. Tapi ya mungkin itu ada pertimbangan sendiri dari Mazda. Dan yang membuat mobil ini jadi semakin keren lagi, interiornya jauh lebih keren dari CHR. Seperti yang saya sebutkan tadi, bagian dalamnya bisa Anda lihat sendiri, super keren. Jauh lebih keren kalau dibandingkan dengan Toyota CHR menurut saya pribadi. Tapi entah menurut Anda, silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar mana yang lebih keren interior maupun eksteriornya. Yang pasti, Mazda CX-30 ini ketika Anda membeli dengan harga 20 juta lebih murah dari Toyota CHR bahkan, Anda mendapatkan fitur yang luar biasa lengkap, lebih lengkap dari Toyota CHR. Masuk ke bagian dalamnya, pertama sudah pasti keyless entry. Kemudian mobil ini ada fitur walk away lock. Jadi ketika Anda pergi meninggalkan mobilnya, keluar dari mobil, dia akan mengunci otomatis. Jadi Anda tidak akan lupa mengunci mobil ini. Kemudian tentunya karena sudah keyless entry, tombol engine start stop tentu saja sudah ada. Dan yang paling menakjubkan lagi, sudah ada sunroof. Lumayan walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ini sudah cukup menambah ambient mewah dan agak lebih luas jadinya ruang di dalam kabin Mazda CX-30. Yang paling hebat lagi, jika dibandingkan dengan Toyota CHR, CX-30 ini punya fitur keselamatan yang saya sebutkan tadi sangat luar biasa. Nomor satu, nomor wahid di kelasnya. Ada fitur semi-autonomous, ada fitur adaptive cruise control yang bisa berjalan sendiri
Dia akan menyesuaikan dengan jarak mobil di depan Anda, kemudian bisa membelokkan setir juga. Ada lane keep assist, ada SCBS, masih ada Smart City Brake Support. Dan yang paling saya suka adalah head unitnya. Head unit ini sudah terintegrasi dengan mobilnya. Semua pengaturan mobil bisa Anda atur lewat head unit. Kemudian juga sudah tersedia Apple CarPlay tentunya. Jadi Anda akan lebih praktis selama perjalanan dan bisa melihat Google Maps dengan mudah. Oke, memang Mazda CX-30 itu memiliki fitur yang banyak, desain yang lebih keren, tapi perlu diingat ini merupakan sebuah brand Toyota pastinya. Anda bisa menggunakan mobil ini di mana saja pastinya. Dan material yang digunakan di mobil ini sebenarnya nggak Toyota banget. Ini bisa mengarah ke Lexus juga sih sebenarnya, dengan material yang empuk di atas. Di bagian bawah sini ini semuanya rata-rata soft touch, tapi memang di belakang masih ada beberapa panel yang dilapis dengan plastik yang keras. Oke, memang si X30 itu memiliki fitur berkendara yang sangat lengkap dan superior, tapi si CSR Hybrid ini memiliki teknologi hybrid yang luar biasa efisien dan sangat canggih pastinya. Satu lagi, CSR ini juga unggul soal akomodasi, terutama untuk penumpang. Oke, kalau ngomong-ngomong soal akomodasi, memang si X30 harus diakui tidak punya akomodasi yang baik, apalagi penumpang baris kedua. Tapi kalau ngomong soal kualitas, Mazda CX-30 juga tidak kalah kalau dibandingkan dengan Toyota CHR, karena semua material yang digunakan sini kulitnya ini luar biasa. Kulit bukan main-main pokoknya. Ini kulit asli yang kualitasnya sangat baik. Panel soft touch bahkan sampai ke bagian samping, ke door trim, tempat Anda menyerahkan tangan juga sudah soft touch, sangat empuk. Di bagian tengah juga soft touch. Semua soft touch, hanya panel bagian bawah yang tidak ada soft touch. Bahkan ada panel kecil di bagian samping lutut saya, ini soft touch, jadi Anda akan merasa sangat nyaman ketika mengemudikan mobil ini. Dan kelebihan utamanya yaitu soal posisi mengemudi juga, karena posisi mengemudinya sudah cukup rendah untuk sebuah compact SUV. Pengaturannya juga sudah elektris, full elektris, 10 arah dengan 2 fitur memori. Jadi Anda bisa bergantian dengan pasangan Anda atau mungkin teman Anda ketika Anda mengemudikan mobil ini dan langsung memilih posisi mana yang paling cocok untuk Anda. Selain itu, harus diakui juga memang Toyota CHR punya teknologi mesin yang lebih baik kalau dibandingkan dengan Mazda CX-30. Tapi kelebihan Mazda CX-30 walaupun dia mesin konvensional tapi punya konsumsi bahan bakar juga sudah tergolong cukup baik. Nanti kita akan bahas di impresi mengemudi, dan salah satu kelebihan lainnya mobil ini bisa menggunakan bahan bakar bahkan minimal RON 90. Enak kan? Oke, kalau ngomong-ngomong tadi pengaturan jok, memang di varian CHR Hybrid ini masih manual, belum ada memory seat. Tapi yang saya suka sengaja dari dalam mobil ini, pas nyetir mobil ini, kabinnya itu terasa mewah, terasa gimana ya, terasa lebih gampang diterima dengan material yang rata-rata ataupun warna dominan dari interior ini berwarna gelap. Jadi kesan glamor itu dapat ya di mobil ini ya, dengan warna gelap keseluruhan. Nah, kalau misalnya di CX-30 itu atasnya kayak rada nanggung. Malah dia atasnya itu menggunakan yang warna beige atau berwarna terang. Oke lah, kita terima singgungan dari Fikri soal plafon yang berwarna gelap. Iya. Dan satu lagi sebenarnya yang agak kurang, walaupun semua bagian di dashboard, di door trim ini sudah kualitasnya baik. Yang sayangnya ini sun visor-nya ini bahannya masih plastik keras. Bener-bener keras. Jadi ya, padahal Anda sendiri kalau mengemudikan sendiri itu pasti akan banyak menggunakan sun visor ini untuk meletakkan kartu tol Anda, dan akan banyak disentuh sebenarnya. Jadi ini sebenarnya cukup esensial untuk menggunakan kualitas yang lebih baik lagi. Apalagi akan lebih keren juga mungkin kalau plafonnya jadi gelap semua, hitam semua seperti yang Fikri bilang tadi. Oke, kalau kita bahas kepraktisan, ya saya rasa di CHR Hybrid ini kurang banget lah ya. Tempat penyimpanan itu sangat sedikit. Tidak ada kompartemen di bagian samping, hanya ada kompartemen terbuka di bagian bawah sini nih. Untuk naruh kacamata juga bisa, tempat kacamata tidak ada. Card holder tidak ada di mobil ini. Sama sekali tidak ada. Ya gitulah. Tapi tetap mobil ini yang ditawarkan adalah hybridnya. CX-30 memang soal kepraktisan mungkin bukan yang paling baik, tapi sedikit lebih baik dari Toyota CHR. Tempat penyimpanan banyak, di sini ada cup holder juga, kemudian tempat penyimpanan di tengah juga sudah cukup besar, dan yang pasti ada sunglass holder di atas, cup holder masih ada, cukup lengkap. Ada coin holder juga di bagian samping sini di bawah. Satu yang menjadi perhatian saya, slot 12 volt di bagian depan sini tidak ada, hanya ada slot USB satu buah. Ada hanya di bagian dalam dari konsol tengah. Ini satu buah saja slot 12 volt. Dan di bagian belakang tidak ada slot 12 volt, sehingga Anda akan berebutan dengan penumpang belakang ketika harus men-charge gadget Anda. Itu yang kurang. Tapi yang lainnya sudah cukup baik, termasuk ventilator AC ke belakang sehingga penumpang belakang juga jadi lebih nyaman dengan suhu yang tersebar rata.
Untuk membuktikan kelebihan akomodasi penumpang di Toyota CHR Hybrid ini, sekarang kita buktikan, kita coba baris kedua seperti apa. Ya, bisa Anda lihat sendiri, kelebihan dari CHR adalah ruang akomodasi penumpangnya yang tergolong sangat lega, terutama untuk postur saya 178 cm. Ini bisa menyisakan kira-kira 5 jari untuk legroomnya, dan headroomnya masih terbilang aman lah ini mobil ya. Tapi memang saya komplain sedikit dari mobil ini, posisi duduknya udah enak ya, udah sedikit agak nyender dan sedikit rebah, tapi tidak memiliki armrest di tengahnya. Ya, kalau Fikri memang menyebutkan tadi katanya lega, sayangnya dari tempat kita nggak terlihat lega karena memang porsi kaca belakang dari CHR itu lebih kecil jauh kalau dibandingkan dengan Mazda CX-30. Dan walaupun ini lebih besar sedikit, tapi sayangnya memang kacanya tidak bisa membuka sampai maksimal, jadi cuma sampai di sini kacanya membukanya. Dan kita harus mengakui sekali lagi kelebihan Toyota CHR ada di akomodasinya, karena di belakang sini bahkan postur saya yang 168 cm berbeda 10 cm dengan Fikri. Di depan posisi mengemudi ideal saya sisanya sedikit, cuma 5 jari. Bayangkan kalau di sini yang duduk adalah Fikri, pasti lututnya menempel di bagian depan. Lekuk, dan Mbak. Memang posisi sandarannya juga terlalu tegak, kurang rebah sedikit lagi. Kemudian juga bagian penopang kakinya juga tidak bisa menopang dengan sempurna sampai ke ujung lutut. Jadi memang di belakang ini bukan tempat yang cocok untuk Anda menikmati mobil ini perjalanan jauh. Walaupun sudah ada armrestnya, di sana belum ada armrest, tapi ya tetap saja saya pribadi tidak akan mau duduk di belakang sini ketika memiliki CX-30. Akan lebih banyak duduk di depan saja. Oke, kalau kita bahas kelengkapan dari mobil ini, nih sebenarnya di CHR yang hybrid ini di belakangnya basic banget ya. Kalau di CX-30 itu memiliki ventilasi AC di tengah, di sini tidak ada. Tapi untungnya ada kompartemen yang cukup banyak lah ya. Nggak banyak-banyak banget juga sih sebenarnya. Ini ada di bagian bawah ataupun di belakang jok. Baris pertama ada 2 kantung, ada cup holder. Udah gitu doang. Dan kalau misalnya kita bahas bagasi dari kedua mobil ini, bisa dibilang untuk panjangnya lebih panjang CHR pastinya ya, untuk panjangnya. Tapi kalau untuk lebih dalamnya, lebih dalam CX-30. Jadi gitu, bisa dibilang nih memiliki akomodasi barang yang ya hampir mirip-mirip lah ya, tapi kayaknya lebih baik sedikit di CX-30 karena dia sedikit lebih dalam. Dan itu adalah salah satu konsekuensi dari desain CHR yang lebih melandai, sehingga mau nggak mau bagian bagasi belakangnya memang terpotong dari atap yang lebih pendek. Berbeda dengan CX-30. Tapi keduanya masih terasa praktis karena memasukkan barang tidak perlu terlalu mengangkat barang yang terlalu banyak karena sudah cukup rata lantai, tidak terlalu jauh jaraknya. Dan kalau Anda melihat di bagian belakang dari bagasi CX-30 ada skid plate berwarna silver, itu adalah opsional. Jadi tidak ada dalam versi standarnya, Anda harus membelinya dalam bentuk aksesoris tambahan. Itu fungsinya untuk melindungi kalau Anda membawa koper, mungkin Anda mendorong jadi tidak melukai bumper hitam di bagian luar dari mobil ini. Dan untuk membuktikan bagaimana hebatnya teknologi hybrid ini, langsung aja kita coba nyetir. Nah, kelebihan Toyota CHR hybrid ini yang tidak ada dan pasti tidak mungkin ada di Mazda CX-30 adalah motor listrik, alias tidak menggunakan mesin bakarnya. Mobil listrik lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi menggunakan tenaga yang ada di baterai yang bisa dicas melalui mesinnya, dan daya dari baterai tersebut bisa dialirkan ke roda. Alhasil mobil bisa berjalan tanpa menggunakan mesin bakarnya. Nah, mobil ini mesinnya itu hybrid, gabungan antara mesin bakar 1200 cc yang menghasilkan tenaga 100 PS dan torsi 145 Nm. Nah, tenaga dan torsi tersebut dibuang ke roda depan menggunakan transmisi CVT lengkap dengan motor listrik yang memiliki tenaga 36 PS. Alhasil, mobil ini karena sering berjalan tanpa menggunakan mesin bakar, mobil ini juga sangat efisien BBM di rute dalam kota. Mobil ini bisa dengan angka 22,3 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Dan untuk rute tolnya, karena ya di satu rute tol mobil ini masih menggunakan mesin bakarnya, ketika mobil ini cruising di kecepatan tinggi, jadi motor listriknya nggak bekerja, ya efisiensi BBM-nya bisa dibilang ya biasa-biasa aja lah ya. Walaupun tergolong irit juga, yaitu 22,9 km per liter. Luar biasa sekali mobil ini, sangat efisien BBM. Jadi kalau Anda memang pecinta alam, tidak ingin merusak bumi, mobil ini bisa menjadi pilihan menarik. Dan kalau kita bahas performa akselerasi dari CHR hybrid ini, ya bisa dibilang akselerasi dari 0-100-nya itu tidak impresif karena tenaga dari mesin bakarnya ini tergolong kecil, torsinya juga begitu, tenaganya itu kan 100 PS. Jadi pas saya mengetes, mobil ini akselerasi dari 0-100 hanya bisa 12,3 detik saja.
Ya walaupun ada assist dari motor listriknya ini, tapi tidak begitu berpengaruh ketika mobil ini berakselerasi dan menggunakan tenaga penuh gitu ya. Jadi akselerasinya nggak begitu bagus lah ya. Disitulah kelebihan Mazda CX-30. Walaupun mobil ini punya mesin konvensional, hanya menggunakan mesin bakar saja, berkapasitas 1998 cc atau dibulatkan menjadi 2000 cc, tenaganya bahkan mencapai 155 PS atau sekitar 153 horsepower dengan torsi 200 Nm. Yang artinya performanya CX-30 lebih unggul dari CHR karena akselerasi 0 ke 100 km per jam mobil ini bisa menyelesaikan dalam waktu 10 detik saja. Meskipun mobil ini menggunakan mesin konvensional, tidak menggunakan mesin hybrid seperti Toyota CHR, tapi konsumsi bahan bakarnya juga tidak terlalu buruk. Di dalam kota, mobil ini bisa berjalan sejauh 12,7 km per liter, sedangkan di rute tol, mobil ini bahkan bisa mencapai 18,7 km per liter. Kalau dibandingkan dengan Toyota CHR memang tidak impresif, tapi untuk mobil di kelas ini sudah cukup baik. Dan karena mesin ini punya performa yang sangat baik, akselerasinya cukup baik, artinya untuk kesenangan mengemudi, mobil ini pun masih lebih baik dari Toyota CHR karena bantingan suspensinya diset lebih kaku. Kemudian juga Anda punya handling yang lebih responsif dari Toyota CHR. Walaupun secara teknis, ground clearance mobil ini lebih tinggi dari Toyota CHR. CX-30 punya ground clearance mencapai 180 mm atau setara dengan Toyota Avanza dan sebagainya di kelas low MPV, dan membuat mobil ini akhirnya jadi lebih fleksibel digunakan untuk melewati jalan-jalan yang agak rusak. Tapi ya itu dia, karena setting suspensinya yang kaku untuk mempertahankan handlingnya yang sangat baik, ditunjang dengan posisi mengemudi yang sudah sangat baik untuk sebuah compact SUV. Apalagi mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan torque converter. Jadi Anda bisa merasakan sensasi perpindahan gigi yang natural dengan pedal shift yang sudah tersedia di mobil ini. Konsekuensinya, kenyamanan mobil ini memang harus berkurang sedikit. Harus diakui, bantingan suspensi yang keras ini agak sedikit mengganggu ketika Anda harus melewati speed trap yang agak tinggi atau mungkin jalanan bergelombang dengan kontur yang rusak. Agak menyeramkan sedikit, agak menjadi teror untuk Anda. Nah, kalau kita membahas kenyamanan, ya si X30 itu memang handlingnya mantap, fun to drive. Jadi dia memang sedikit terkorbankan soal kenyamanan. Nah, sedangkan kalau di CHR ini, kenyamanan itu luar biasa dengan platform terbaru TNGA, Toyota New Global Architecture. Set suspensinya dibikin lebih empuk, lebih mengayun. Jadi ketika Anda membawa mobil ini, tidak terguncang-guncang melewati jalanan yang bergelombang. Ini luar biasa enak mobil ini. Nah, untuk sistem suspensinya, di depan MacPherson Strut untuk bagian depan independen, sedangkan di belakang menggunakan teknologi double wishbone. Sedangkan di CX-30 masih menggunakan torsion beam. Hasil mobil ini memiliki bantingan suspensi yang lebih fleksibel dan lebih nyaman lagi pastinya. Nah, karena mobil ini ketika saat ini saya berjalan, ini menggunakan teknologi EV ataupun electric vehicle, jadi suara mesin itu tidak terdengar dalam kabin, hanya ada terdengar suara angin, suara deruban sedikit dalam interior. Jadi luar biasa mobil ini, nggak ada noise sama sekali dari mesinnya dan sangat nyaman. Jadi ketika Anda melewati jalanan yang rame orang, misalnya gitu di kerumunan orang, mobil ini lewat, itu seakan kayak mobil hantu, nggak ada suaranya sama sekali. Jadi keren banget. Oke, soal kenyamanan memang harus mengakui kelebihan dari Toyota CHR. Tapi soal keselamatannya Anda sangat terjamin dengan mobil ini karena mobil ini punya keselamatan yang luar biasa seperti saya sebutkan di awal. Tapi kalau Anda memang terasa agak terganggu sedikit dengan fitur keselamatan yang terkadang memang agak rese ya bahasanya. Bukan rese, tapi lebih kepada terlalu banyak mengingatkan. Anda bisa mematikan semua fitur keselamatan tersebut hanya dengan satu tombol yang ada di samping sini. Anda pencet, semuanya mati otomatis dan Anda bisa mengendalikan mobil ini dengan penuh. Jadi bukan komputer yang membantu mengendalikan mobil ini dengan berbelok atau mungkin mengerem otomatis. Satu hal lagi yang harus diapresiasi adalah bagaimana usaha Mazda untuk beranjak ke kelas premium, naik kelas. Karena semua bahan yang digunakan di sini tidak main-main, semua kulitnya sangat berkualitas, nyaman digenggam, nyaman disentuh. Kemudian rasa mengemudinya juga fun sekali. Walaupun memang suspensinya keras tapi terasa solid. Tidak terasa seperti mobil yang ringkih. Bahkan rasanya mirip seperti mobil Eropa walaupun belum mencapai taraf mobil Eropa. Dan yang paling terlihat lagi bagaimana Mazda juga memberikan karpet yang tebal seperti karpet di rumah untuk di bagian dalam mobil ini. Bahkan tidak ada di Toyota CHR. Jadi ketika Anda mengemudikan mobil ini memang rasa premium itu sudah cukup hadir. Walaupun memang harganya juga tidak bisa dibilang terjangkau, mendekati kelas premium tapi di bawahnya sedikit.
Oke, jadi kesimpulannya untuk Toyota CSR Hybrid ini cocok untuk Anda yang cinta lingkungan, mengingat mobil ini sangat efisien BBM, emisinya juga sangat sedikit, menyukai mobil yang desain tampilannya beda, dan juga sangat nyaman pastinya. Dan untuk Mazda CX-30, mobil yang cocok untuk orang yang mungkin ingin desain mobil yang mature, lebih clean, tapi tetap keren. Menurut saya jelas lebih keren daripada CHR. Dan pastinya Anda mendapatkan berbagai fitur keselamatan nomor 1 di kelas ini. Jadi sekian video komparasi kami kali ini. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda mengenai mobil keduanya di dalam komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Di situ Anda bisa membeli kedua mobil ini dalam kondisi baru dan membaca berita seputar otomotif dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.